kenalin dulu materi hari ini. Jadi hari ini kita bakal bawain materi struktur atom dan konfigurasi elektron. Boleh nih di next dulu, Kak Najmi. Nah, sebelum itu aku mau kenalan dulu nih sama teman aku, Najmi. Jadi, halo teman-teman bersinar semuanya, namaku Segari. Twitter aku boleh di-follow, ini Cinemaldehyde, terus Instagramnya Anastasia Segari. Boleh di-follow, terus boleh bikin story ya, biasanya teman-teman bersinar, terus boleh tag juga. Terus mau cerita dikit sama VBG aku. Jadi, mungkin teman-teman udah pada tahu ya, ini Rektorat UI. Kebetulan aku juga dari Teknologi Bioproses UI tahun ini, baru jadi maba. Jadi kayak dreams come true gitu. Mungkin boleh nih temen aku sekarang yang kenalan. Silakan. Oke, halo semuanya. Aku Najmi Kinanti, bisa dipanggil Najmi. Terus kalau kalian mau kenal aku, itu bisa lewat Twitter aku, Estrella, atau Instagram aku, Najmi Kinanti. Aku di sini di BGA pakai UNER, rektoratnya UNER. Jadi aku sekarang juga lagi kuliah jadi mahasiswa semester 3 di Farmasi UNER, kayak gitu. Salam kenal semuanya. Yes, salam kenal Kak Najmi. Oke, boleh lanjut next. Nah, kita langsung masuk ya ke materinya. Jadi pertama-tama kita kan tadi mau belajar konfigurasi elektron dan struktur atom. Nah, kita juga perlu tahu nih sejarah-sejarah apa aja nih yang udah dilewatin sama model-model atom yang sampai sekarang kita pelajari ini. Jadi yang pertama adalah ada yang namanya model atom Dalton. Nah, sebelum si Dalton ini sebenarnya udah ada, kira-kira teman-teman tahu nggak? Dia tuh bilang kalau atom itu adalah yang terkecil dan tidak bisa dibagi lagi. Kira-kira sama siapa tuh? Mungkin boleh nih dijawab di kolom chat. Ada yang ingat? Kayaknya dia tuh tokoh Yunani gitu. Oke. Jadi tuh sebelum Dalton ini sebenarnya udah ada teori atom zaman dulu. Dia itu tokoh Yunani dan namanya Demokritus. Dia itu bilang kalau atom itu adalah partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Terus terus teori atom itu berkembang menjadi si teori atom Dalton. Teori atom Dalton ini model atomnya adalah bola pejal. Jadi atom itu adalah bola yang isinya itu pejal dan dia itu kayak nggak ada rongganya, itu artinya pejal. Terus selanjutnya ilmu pengetahuan berkembang lagi dan ditemukanlah elektron gitu kan oleh si Thomson. Nah, teori atom si Thomson ini menyebutkan bahwa ternyata atom itu adalah bola yang bermuatan positif dan partikel-partikel negatifnya itu menyebar di seluruh permukaannya. Jadi ini tuh juga dikenal sebagai teori atom roti kismis. Karena dia itu mirip roti kismis gitu. Jadi si bola positifnya ini sebagai roti dan elektron-elektronnya itu sebagai kismis-kismis yang ada di atasnya gitu. Tapi ilmu pengetahuan kan terus berkembang ya, dan akhirnya berkembanglah teori atom yang baru, yaitu teori atom Rutherford. Nah, di sini ditemukan bahwa ternyata model atom itu bukan kayak bola kayak gini, tapi elektron-elektron itu mengelilingi inti atom. Inti atomnya ini yang bermuatan positif di tengah. Gitu. Nah, tapi si Rutherford ini ditentang sama ahli-ahli kimia pada zaman itu. Karena banyak pertanyaan gitu yang timbul. Salah satunya yang paling menentang gitu, yang paling menentang teori atom Rutherford ini adalah pertanyaan, kenapa sih kalau si inti atom ini positif, terus elektron ini negatif kan ya? Harusnya kan mereka saling tarik-menarik dong. Kenapa sih kok elektron tuh nggak jatuh ke inti atom? Itu sih yang paling kayak menjatuhkan teori atom Rutherford gitu kan. Akhirnya ahli-ahli kimia tuh berpikir lagi gitu kan. Akhirnya teori atom itu berkembang lagi jadi teori atom Bohr.
Nah, teori atom Bohr ini berhasil menjawab pertanyaan yang tadi, yang kenapa sih kira-kira elektron itu nggak jatuh ke dalam inti gitu kan. Nah, jawabannya adalah karena si elektron-elektron ini punya kulit atau lintasan-lintasan. Dan lintasan-lintasannya ini kayak menjaga elektron itu berada pada jalurnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kan inti atom. Terus di sini ada kulit atom yang pertama. Nah, ini tuh merupakan lintasan dari elektron. Dan si elektron yang ada di kulit pertama ini nggak bisa pindah sembarangan ke kulit yang lain, misalnya ke kulit yang kedua atau yang ketiga. Nah, mereka kalau mau pindah itu butuh yang namanya energi. Jadi kalau misalnya ada elektron nih, mau lompat dari kulit satu ke kulit kedua. Nah, itu tuh dia butuh energi, jadi nggak bisa langsung main lompat-lompat aja. Dan karena itu pula, karena ada energi itu pula, dia agak bisa jatuh ke dalam inti, atau tidak tertarik ke inti. Gitu. Nah, terus ada lagi nih, ilmu pengetahuan kan berkembang terus ya, dan ditemukanlah teori mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum ini menyatakan kalau elektron-elektron yang ada di mengelilingi inti atom ini tidak bisa ditemukan secara pasti. Jadi yang bisa ditentukan hanyalah kebolehjadiannya. Jadinya yang biru-biru ini adalah si awan-awannya aja. Jadi kita tuh cuma bisa menentukan kira-kira di mana ya elektron itu ada. Kayak gitu. Mungkin nanti kalau teman-teman mau nanya, silahkan aja ya langsung on mic atau boleh nanya di chat. Oke, lanjut Najmi. Nah, yang selanjutnya adalah kita perlu kenal nih sama struktur atom. Jadi, suatu atom itu terdiri dari partikel-partikel yang menyusunnya. Yang pertama adalah inti atom. Inti atom ini kan tadi aku udah bilang ya, udah sempat menyinggung juga sedikit kalau inti atom ini bermuatannya positif. Nah, itu disebabkan karena inti atom ini mengandung proton. Proton itu muatannya positif ya, muatannya +1. Dan juga neutron. Nah, neutron ini muatannya 0 alias dia netral. Jadinya inti atom ini ngikut muatannya si proton. Nah, ini udah diteliti masanya sama para ahli. Kalau massa proton itu 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Kalau neutron juga sama, 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, untuk si elektron, ini partikel atom yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom, dia ini muatannya negatif 1. Dan masanya ini sudah diteliti juga, masanya adalah 9,11 kali 10 pangkat min 31. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kita juga perlu tahu nih, lambang-lambang atom atau unsur yang biasa kita lihat. Nah, ini tuh biasanya kita temukan di ini ya, tabel periodik. Jadi kan kalau misalnya di tabel periodik itu ada lambang unsurnya gitu kan, ada lambang unsurnya, terus yang di atas ini adalah nomor massa, terus yang di bawah adalah nomor atom. Nah, nomor atom itu menyatakan jumlah proton yang ada di atom tersebut. Jadi nih ya, proton sama dengan Z gitu. Jadi jumlah proton itu diwakili dengan nomor atomnya. Nah, jumlah proton dan elektron dalam suatu atom itu jumlahnya sama. Karena sebenarnya naturalnya gitu alaminya atom itu muatannya netral. Jadi jumlah proton dan elektron itu sama. Jadi mereka bisa saling meniadakan gitu. Nah, terus gimana nih kalau kita mau nentuin jumlah neutron? Nah, ini caranya adalah tinggal di A min Z. Nomor massa dikurang nomor atom. Gitu. Terus kalau elektron ini tuh tergantung karena suatu atom itu kan bisa bermuatan positif, bisa bermuatan negatif juga kan. Nah, jumlah elektron itu tergantung apakah dia netral, apakah dia positif, apakah dia negatif. Kalau misalnya dia negatif nih misalnya suatu atom bermuatan negatif alias dia anion. Berarti kan dia karena dia bermuatan negatif dia itu kelebihan muatan negatif alias kelebihan elektron. Berarti Z nanti si Z ditambah jumlah
jumlah muatannya gitu. Kalau positif berarti karena dia kekurangan elektron, berarti tinggal dikurang aja. Oke, lanjut. Nah, ini ada pertanyaan. Kak mau nanya apakah nomor atom selalu di bawah? Biasanya dituliskan seperti itu karena kalau kita lihat juga di tabel periodik, yang di atas itu selalu nomor massa dan yang di bawah itu selalu nomor atom gitu. Karena biasanya ditulis seperti itu aja. Gitu. Semoga menjawab ya. Oke, lanjut. Kita mengenal istilah-istilah di peratoman ini. Yang pertama adalah ada yang dikenal sama namanya isotop. Isotop itu adalah atom-atom yang nomor atomnya sama tetapi nomor massanya berbeda. Kita lihat ya, di sini contohnya ada 12,6C, 13,6C, dan 14,6C. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah nomor atomnya sama, alias angka-angka yang di bawahnya nih sama semua kan, 6 semua. Nah, inilah yang disebut dengan isotop. Meskipun nomor massanya berbeda gitu. Lanjut, yang kedua adalah isoton. Isoton ini adalah ketika jumlah neutronnya sama, tetapi nomor atom dan nomor massanya berbeda. Kita bisa lihat ya, ini contohnya 13,6C dan 14,7N. Kalau kita hitung neutronnya, 13 dikurang 6 kan, nomor massa dikurang nomor atom. 13 dikurang 6 kan 7. Terus kalau N itu 14 dikurang 7. Hasilnya 7 juga. Jadi jumlah neutron kedua atom ini adalah sama. Jadi pasangan atom ini disebut isoton gitu. Terus lanjut ke isobar. Isobar ini adalah ketika suatu atom memiliki nomor massa yang sama, tetapi nomor atomnya berbeda. Kalau kita lihat di sini yang perlu menjadi perhatian adalah angka yang di atas ini sama-sama 14,6C dan 14,7C. Jadi kedua atom ini bisa disebut pasangan isobar. Kalau aku dulu ngapalinnya gini, isotop. Aku ngelihat huruf belakangnya. Jadi kan isotop itu belakangnya P, berarti protonnya, jumlah protonnya sama. Kan jumlah proton itu diwakili sama nomor atom ya. Jadi berarti jumlah protonnya sama. Terus kalau isoton itu kan belakangnya N. Berarti dia neutronnya yang sama. Gitu. Kalau isobar berarti dia masanya. Terus ada lagi satu sebenarnya yang namanya isoelektron. Nah, itu tuh ketika pasangan-pasangan atom itu memiliki jumlah elektron yang sama gitu. Pokoknya iso itu artinya sama, tinggal kata apa di belakangnya yang mengikutinya gitu. Oke, lanjut Najmi. Nah, selanjutnya kita bakal belajar nih cara menyusun konfigurasi elektron. Jadi sebelumnya konfigurasi elektron itu adalah susunan-susunan elektron dalam kulit-kulitnya. Jadi kan kalau tadi kita lihat kalau elektron-elektron itu akan mengelilingi inti atom berdasarkan lintasan-lintasannya. Nah, konfigurasi elektron itu akan menyatakan di mana kira-kira elektron itu berada gitu. Jadi yang pertama untuk menyusun konfigurasi elektron ini, yang pertama adalah ada aturan Aufbau. Aturan Aufbau ini menyatakan kalau elektron itu menempati tempat atau orbital yang lebih rendah dulu. Jadi dia tuh di sini tuh lebih rendahnya tuh dalam artian energinya ya. Jadi dia itu bakal memilih tempat-tempat yang kira-kira energinya rendah dulu deh, baru yang tinggi gitu. Kalau kita lihat di sini, ini kan 1S, 1S, terus menuju 2S, terus mengular lagi ke 2P, 3S, dan seterusnya. Nah, ini tuh menyatakan tingkat energinya. Jadi karena elektron itu akan mengisi 1S dulu, berarti orbital 1S atau lokasi 1S ini merupakan tempat yang paling rendah dibanding orbital-orbital lain. Gitu. Nah, ini ada cara mungkin mengingatnya gitu ya supaya lebih gampang. Ini ada sasi, pasi, pasi, dipasi, dipasi, vadipasi, vadipasi.
Jadi ini tuh bacanya gini. Jadi kan sasi. Ini tuh jadi 1S, 2S gitu. Jadi ini tuh sama-sama S. Terus kalau Pak berarti dia ini orbital P. Bisa disebut teori tetes hujan kan ya, Kak? Aku baru dengar sih teori tetes hujan itu kayak gimana, tapi mungkin Nasmi tahu nggak teori tetes hujan? Ini sama nggak? Soalnya aku baru dengar. Nggak tahu, tapi aku taunya kayak gini ngapalinnya pakai sanksi pasti begini. Oh iya, gitu. Oke, boleh lanjut. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain, boleh nanti ditanya lagi. Nah, konfigurasi elektron ini juga bisa disingkat, teman-teman, dengan konfigurasi gas mulia. Jadi tuh kan konfigurasi gas mulia ini kita tahu dia itu ada di golongan 8A kan, dan ini tuh bisa kita gunakan untuk menyingkat konfigurasi elektron yang panjang gitu loh. Jadi misalnya kita punya contohnya 11 Na. Misalnya ada Na yang dia itu nomor atomnya 11. Kita tuh bisa menyingkat dia jadinya, kan tadinya kan 1S2, bentar. Misalnya 11, kelihatan nggak ya ininya? Bentar ya. Misalnya 11 Na. Nah, berdasarkan prinsip atau aturan Aufbau tadi kan kayak gini kan dia. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Nah, kalau kita lihat di sini kan udah memenuhi ya 11. Kita hitung ini 2, 4 jadinya tambah 6 jadi 10. Terus ini tambah 1 jadi 11. Jadi ini tuh udah memenuhi gitu kan. Nah, ini tuh bisa disingkat. Misalnya, ini kan 11 nih. 11. Kita cari golongan mulia yang terdekat sama Na, yaitu Ne kan. Ne karena dia itu 10. Nih, dia 10. Dia 10 berarti dia itu bisa disingkat jadinya Ne, terus kita tulis deh 3S1. Kayak gitu contohnya. Udah, Kak. Oke, lanjut. Nah, terus ada contoh soal lagi. Nomor atom R adalah 33. Konfigurasi elektron dari, ini diralat ya, harusnya ini atom. Karena R-nya di sini nggak bermuatan, jadinya di sini harusnya tulisannya atom R. Konfigurasi elektron dari atom R, kalau ininya 33. Gimana nih? Mungkin ada teman-teman yang mau bantu kalau 33 kayak gimana? Nah, Sabi. Yang pertama berarti kan dari yang paling rendah dulu ya. 1S2, terus 2S2, terus 2P6. Ini udah 10, terus 3S2, 3P6, terus ini udah 18, terus masuk lagi ke 4S2, ini udah 20, terus 3D10, 4S2, 4P3 gitu. Ini adalah konfigurasi elektron dari atom R gitu. Kalau mau disingkat pakai gas mulia, kira-kira yang terdekat sama 33 yang mana nih? Mungkin ada yang berani jawab atau mau jawab, boleh ketik aja. Nah, di AR ya. AR, terus lanjutannya apa? AR. Lanjutannya 4S. 2, 4P, 3 gitu. Oke. Oh, sorry. Ketinggalan. 3D10.
Oke, Kak mau nanya, boleh. itu kenapa harus AR ya? Padahal yang terdekat kan juga ada selenium, selenium germanium. Nah, yang boleh untuk menyingkat itu adalah, nih yang boleh dipakai untuk menyingkat itu cuma golongan yang 8A. Nih, kita lihat ya. Ini adalah golongan 8A semua nih, dari HE, dari NE, AR, KR, XE, RE, RN, sama OG. Ini tuh semuanya adalah golongan 8A. Jadi nanti kalau mau menyingkat, harus dipastikan dulu apakah dia 8A atau bukan gitu. Kalau dia bukan 8A, berarti dia nggak bisa dipakai untuk menyingkat gitu. Gimana? Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Boleh lanjut. Nah, selain aturan aufbau yang tadi kita pelajari, ada lagi aturan lain dalam menyusun konfigurasi elektron. Yang pertama adalah adanya aturan Han. Sorry ya. Aturan Han itu adalah ketika kita mengisi elektron itu, dalam orbitalnya, elektron itu tidak akan berpasangan sebelum orbital setingkatnya terisi. Terus ada juga larangan Pauli yang menyatakan kalau dalam suatu atom tidak ada elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum sama. Nah, boleh nih langsung ke contohnya biar kita lebih paham di next. Nah, jadi kalau misalnya kita mengisi elektron, kita mengisi konfigurasi elektron, itu tuh ada 3 posisi kan ya. Ini yang pertama orbitalnya kosong, alias nggak ada tanda panahnya sama sekali. Ini artinya orbital ini belum diisi elektron. Terus kalau yang tanda panah ke atas, ini orbitalnya setengah penuh. Terus kalau yang udah ada 2 elektron, nah ini artinya orbitalnya penuh gitu. Pokoknya satu kotak ini atau satu orbital ini dianggap penuh apabila sudah terisi 2 elektron. Nah, maksudnya dari aturan Han itu adalah, kan dia bilang ya, kalau suatu elektron, pokoknya suatu elektron itu tidak akan mengisi sampai penuh sebelum setingkatnya setengah penuh dulu. Jadi itu misalnya kita hitung dari S, kita isi dari S, kan gini biasanya. Nah, S ini kan cuma 1, jadi dia habis isi ke atas langsung ke bawah. Nah, tapi kalau P itu beda lagi, dia itu harus ngisinya gini langkahnya. Ke atas dulu semuanya, di ketiga kotaknya, di ketiga orbitalnya, baru kalau misalnya udah keisi 3, baru boleh diisi yang ke bawah, tanda panah ke bawah. Jadi gitu. Nah, kalau D juga sama, pokoknya dia tuh diisi dulu yang tanda panah ke atas, sampai setingkatnya, sampai 5 sini, baru boleh isi yang ke bawah gitu. Gitu contohnya. Terus kalau tadi yang siapa tuh bilang aturan Han satu lagi, coba di sebelumnya. Nah, larangan Pauli. Dalam suatu atom tidak ada elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum sama. Oke, next. Nah, ini tuh maksudnya adalah, nih ya, kita lihat. Jadi, misalnya, nanti mungkin kalau bilangan kuantum lebih jelas diterangin sama Kanasmi ya. Tapi pokoknya dalam satu atom tidak ada satu elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum sama. Contohnya aja dalam satu kotak ini. Dalam satu kotak ini kan berarti dia itu terletak dalam kulit yang sama, orbitalnya sama gitu kan. Tapi mereka itu punya arah yang berbeda. Satu ke atas, satu ke bawah. Nah, ini nanti akan menyebabkan angka spinnya itu berbeda, satunya plus setengah, satunya minus setengah. Jadi pokoknya nanti ada keempat bilangan kuantum. Nah, kalau misalnya tiga-tiganya udah sama, nah pasti bilangan kuantum yang terakhir itu nggak bakal sama lagi. Gitu. Oke. Kak, boleh diulang cara isi elektronnya dari subkulit S. Makasih ya, Kak. Oke, boleh. Oke, kita clear dulu. Jadi misalnya kita mau isi ini kali ya, 15P. Kita jabarin dulu nih.
kan dia 1s2, kalau kita tulis konfigurasi elektronnya dulu, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 ya. Ya. Ini udah 10 tambah 2 tambah 3 jadinya 15. Nah, mungkin kita langsung isi di ini aja kali ya, di misalnya kita ini udah kulit ketiga. Jadi N sama dengan 3. Jadi S-nya ini punya kulit ketiga. Jadi kan si S di kulit ketiga ini ada 2, ya kan? Nah, kita isi deh si kotak S-nya. Mulai dari yang ke atas dulu. Set gitu, ke atas. Terus karena dia ada 2, berarti langsung. Gitu. Nah, terus untuk yang 3P3-nya, kita ngisinya gini. Ke atas semua dulu, 1, 2, 3. Nah, karena di P-nya itu cuma 3, berarti cukup ditulis seperti ini. 1, 2, 3. Gitu. Tapi nanti kalau misalnya kalian ketemu misalnya ada 3P4, berarti nanti si 4-nya itu ditulis di sini. Ke bawah, 3P4. Gitu. Kira-kira gimana? Uti, apakah menjawab? Oke. Boleh di next, Najmi. Nah, untuk yang bilangan kuantum ini bakal dijelasin sama Najmi ya. Silahkan, Najmi. Oke, halo semuanya. Jadi aku bakal jelasin bilangan kuantum sama nanti juga bakal bahas-bahas lagi yang tadi itu konfigurasi. Jadi bilangan kuantum ini dibagi 4 secara umum gitu. Ada yang pertama, bilangan kuantum utama, itu simbolnya N kecil. Terus yang kedua, bilangan kuantum azimut, ini simbolnya L kecil. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik, ini simbolnya M kecil. Dan yang keempat, bilangan kuantum spin, itu simbolnya S kecil. Nah, di sini kayak tadi yang gambar sebuah atom. Jadi di sini intinya, di dalam inti itu ingat ya ada nukleus sama ada proton. Terus di sini di sekelilingnya itu ada elektron. Nah, elektron-elektron ini kan tadi sesuai teorinya Bohr ya. Jadi ada kulit-kulitnya gitu tertentu. Dan di setiap kulit ini tuh bisa diisi sama elektron yang beda-beda gitu jumlahnya. Jadi misalnya kulit pertama itu disebut kulit K, pokoknya kalau kulit elektron ini kita mulai dari K, dan selanjutnya itu ngikutin, contohnya ini kayak K, L, M, N, terus kalau dilanjutin O, P, Q, seterusnya gitu. Dan kulit K itu di N-nya 1, itu N itu ingat ya, bilangan kuantum utama, jadi dia ini yang paling deket sama inti atom gitu lah ya. Nah, elektron maksimalnya ini yang ada di kulit K itu cuma bisa ada 2. Tapi nanti kalau di kulit L, di kulit M, di kulit N, itu tuh makin nambah elektron yang bisa ditampung di kulit tersebut. Kenapa sih K bisa kayak gitu? Jadi, dari gambar ini juga bisa kita imajinasiin ya. Kalau misalnya kulit K ini, yang paling dekat sama inti atom, dia itu kan jari-jarinya tuh kecil ya, cuman segini gitu. Sedangkan kalau kita lebarin lagi ke kulit L, nah jari-jarinya itu lebih besar kan dari kulit K, makanya dia bisa menampung elektron yang lebih banyak, yaitu 8 elektron. Terus kalau kulit M itu lebih gede lagi, bisa 18 elektron maksimalnya. Terus kulit N itu bisa 32 elektron. Nah, ini itu bisa dihitung, bentar. Jadi rumus buat nentuin maksimal elektron yang ada di kulit itu tuh bisa pakai rumus 2, bentar. Bisa pakai rumus 2N pangkat 2. Nah, contohnya ini, kulit K itu N-nya kan 1, kita masukin aja, berarti 2 kali 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 itu kan 1 dikali 2 berarti 2. Benar kan, di sini maksimal elektronnya ada 2. Terus kalau kulit L, itu dia N-nya ada 2, dimasukin lagi ke rumus ini tetap sama, 2 dikali N-nya itu 2, pangkat 2. Ingat di sini operasi matematikanya yang pangkat dulu, jadi 2 pangkat 2 itu kan 4, 4 dikali 2 itu 8. Sama kan kayak gini.
Terus yang ini kita lanjut lagi, 2N pangkat 2. 2 kali N-nya itu 3 kuadrat. 3 kuadrat 9 kali 2, 18. Sama. Yang ini juga sama, 2 kali 4 kuadrat. Berarti ini 4 kuadrat itu 16, 16 dikali 2, 32. Sama kan? Jadi kalau misalnya mau dilanjutin lagi ke kulit, ini K, L, M, N, O, P, O, gitu, I, dan seterusnya itu bisa pakai rumus yang ini. 2N, 2 kali N kuadrat gitu. Nanti kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung on mic atau di chat aja ya. Oke, aku next dulu. Terus ini bilangan kuantum utama atau N, ini bilangan kuantum pertama yang bakal kita bahas. Jadi bilangan kuantum utama ini menyatakan nomor kulit tempat terdapatnya elektron. Contohnya ini kayak gambar tadi. Di sini itu nukleusnya, terus di sini kulit-kulitnya, kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Dan ini seperti yang kalian tahu di slide sebelumnya juga tadi, kalau kulit K itu N-nya 1, kalau kulit L N-nya 2, M itu 3, N itu 4, dan seterusnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita langsung ke contoh soal aja kayaknya ya. Oke, misalnya kita ada diketahui atom 11 Na nih. Nah, kalau kita mau tahu konfigurasi elektronnya nih, biar gampang kayaknya kita pakai pendekatan yang tadi aja, yang golongan 8A. Kalau Na apa nih kira-kira yang paling dekatnya sama golongan 8A? Na, iya benar. Ya, jadi Na itu yang paling dekatnya itu Na, kalau dari golongan 8A. Na itu 10 ya. Terus, abis Na apa nih? Jadi, kalau aku ngapalnya kayak gini, jadi kan golongan 8A itu helium, neon, argon, dan seterusnya gitu ya. Helium ini kan dia periode 1. Nah, buat nentuin setelah helium, ini kita mau konfigurasi apa? Jadi konfigurasinya ini periode plus 1. Jadi setelah helium itu konfigurasinya 3S. S-nya itu selalu kayak gitu. Terus kalau neon, itu dia periodenya kan 2 plus 1. Jadi setelah neon itu kita taruh 4S. Maaf, ini kok bentar-bentar. Gini. Kok 1 plus 1 aku nulisnya jadi 3 sih? Maaf, tidak fokus. Iya, ini benar sih. Oke, jadi 1 plus 1, 2. Dan setelah 2, S. Berarti kan itu. Pokoknya angkanya itu kita tentuin dari periode plus 1. Terus ini diawalin selalu dari S. Neon itu periode 2 ditambah 1, 3. Dari S juga. AR itu periode 3 ditambah 1, berarti kalau pakai konfigurasi AR itu mulainya dari 4S. Ini S-nya selalu S gitu. Nah, neon ini 10, kita lihat di sini, berarti dia dimulai dari 3S, habis ininya 3S, dan ini kita udah punya diwakilin sama neonnya itu 10, dia Na ini 11, berarti kan sisa 1, kayak gitu. Nah, buat kalau kita udah dapat konfigurasi kayak gini, terus gimana sih buat nentuin bilangan kuantumnya? Jadi, bilangan kuantumnya itu ditentuin dari ini, dari depannya ini. Ini 3, berarti N-nya sama dengan 3, kayak gitu. Pokoknya lihat dari yang paling ujung, paling akhir aja dari konfigurasi itu. Misalnya kalau ini masih dilanjutin lagi nih, 3S itu lanjutannya kan 3P ya. 3P sama, berarti N-nya sama dengan 3, karena ini 3 gitu. Dan kita lihat di sini N-nya 3 itu berarti elektronnya itu adanya di kulit M. Gitu. Aku lanjut ya.
Next, bilangan kuantum azimut, ini simbolnya L kecil, menyatakan subkulit tempat terdapatnya elektron, bentuk orbital, dan subtingkat energi elektron. Jadi di sini contohnya ini kalau ini pokoknya ingat yang ini aja. Atau bisa juga sih kita lihat dari N-nya ini. Tapi kalau tadi ini kalau N itu kan kita lihat dari ini, dari angka yang di depannya ini, 3, 3 gitu. Tapi kalau L ini, kalau azimut ini kita lihatnya itu dari ininya. Apakah dia S, apakah dia P, ini S, P, D, F gitu. Kita pakai contoh yang tadi aja ya, 11 Na. Nah, 11 Na ini konfigurasi neon, dia ada 10, dilanjut sama 3S1. Nah, karena di sini dia konfigurasi terakhirnya itu berarti di S, jadi di sini berarti dia punya bilangan kuantum azimut atau L sama dengan 0. Buat ini, kenapa sih Kak L itu sama dengan 0? Kenapa ini kalau P itu L sama dengan 1? Nanti dijelasin di bilangan kuantum magnetik. Tapi ingatnya ini dulu. Jadi kalau S, dia berhentinya di S, itu L sama dengan 0. Contohnya kalau misalnya dia berhentinya di 4P gitu ya misalnya. Nah, ini kan dia berhentinya di P. Berarti di sini dia punya bilangan kuantum azimut atau L-nya sama dengan 1. Gitu. Pokoknya ingat kalau ini nanti misalnya masih dilanjutin lagi, masih banyak. Yang terakhir aja diambil, yang paling terakhir dari konfigurasi tersebut yang kita pakai. Kak, ini nanti PPT-nya di-share di Twitter Bersinar nggak? Kayaknya di-share ya, nanti ada di Google Drive gitu mungkin. Ya. Oke, aku lanjut ya. Yang ketiga itu bilangan kuantum magnetik, simbolnya M kecil. Jadi bilangan kuantum magnetik ini menyatakan nomor orbital tempat terdapatnya elektron dan banyaknya orbital dalam kulit. Nah, ini kita pakai kotak-kotak kayak gini tadi sesuai, nanti diisi sama sesuai konfigurasinya apa. Kalau orbitalnya S, berarti dia M-nya 0. Kayak yang tadi kan. Kalau S, itu L-nya 0. Kenapa? Karena ini. Karena dia M-nya 0. Ya, karena dia M-nya 0, berarti nanti dia bakal berhentinya ya di orbital 0 ini. Apakah dia plus, apakah dia min, itu nanti dilanjut di bilangan quantum spin. Terus kalau orbital P, dia itu bisa ada, P itu kan kita tahu, dia itu maksimalnya elektronnya itu bisa ngikat 6 kan. Nah, satu kotak ini kita juga tahu kan, kalau satu kotak itu tuh bisa nampung dua elektron atau satu pasang elektron. Jadi kalau misalnya orbital P ini penuh, kita bisa isi gini kan, 1, 2, 3, terus 4, 5, 6. 6 kan. Terus orbital D itu kita tahu dia bisa 10 elektron, S itu bisa 14. Kayak gitu. Jadi bilangan kuantum magnetik ini pokoknya kayak di mana elektronnya nanti bakal berhenti gitu. Di elektron terakhir atau elektron valensinya itu bakal berhenti di orbital yang mana, terus di M-nya itu berapa. Kita bahas langsung ke contohnya aja deh ya. Misalnya ini ada P15. Nah, kalau kita pakai konfigurasi yang mendekati 8A, kira-kira pakai apa nih yang mendekati P15? NE. Iya, benar. Kita pakai konfigurasi NE. NE, ingat NE itu 10. Terus NE itu kan periode 2 ya. Jadi, next kita 2 tambah 1, 3. Ingat mulainya selalu dari S. 2, terus setelah 3S itu lanjut ke 3P. Di sini berapa kira-kira 3P-nya?
3, iya benar, 3P3. Gitu. Terus di sini yang terakhir itu kita bisa lihat ini 3P3. Jadi ini yang bakal kita pakai buat nentuin bilangan kuantum dari N sampai S mungkin nanti. Nah, kalau dari 3P3 kira-kira N-nya berapa nih? Bilangan kuantum utama. 3, iya benar, N-nya 3. Kalau L-nya, azimutnya? Ya, 1. Ingat kalau P itu 1 ya. Terus kalau magnetiknya kayak gini. Kita kalau magnetik tuh bikin ini dulu. Kotak-kotak dulu. Kalau P itu kan kotaknya 3 ya. Terus kita isi dulu ke atas kan. Dan kita penuhin dulu. 1, terus geser lagi 1. 1. Ini arahnya ke atas semua. Kalau misalnya dia masih kosong atau baru pertama ngisi gitu. Kalau nanti pasangannya bisa isi ke bawah, ke bawah, ke bawah, kayak gitu. Nah, terus di sini kan dia itu ini ya, kita lihat dari sini M-nya. -1, 0, plus 1, plus, gimana sih? Plus 1. Ini P. Nah, di sini dia itu berhentinya, kan kita tadi terakhir naruh elektronnya itu di sini. Nah, elektron terakhir ini berhentinya di plus 1 nih. Berarti ini tuh M-nya. Jadi M dari sini itu sama dengan plus 1. Pokoknya kayak di mana, kotak di mana elektron tersebut berhenti, atau terakhir kita nulis elektron itu di mana, berarti di sini plus 1, M-nya berarti plus 1, kayak gitu. Oke, kalau ada yang mau nanya aja, aku lanjut dulu ya. Terakhir itu ada bilangan quantum spin, simbolnya S kecil, menyatakan arah rotasi elektron pada sumbunya. Nah, ini arahnya itu ada yang berlawanan jarum jam sama ada yang searah jarum jam. Kalau berlawanan jarum jam, dia itu ini, kan kita misalnya ada kotak nih ya. Nah, ini dia arahnya tuh ke atas. Kalau arahnya ke atas kayak gini, berarti spinnya itu plus setengah. Setengah ini emang udah angkanya gitu, nggak bisa kita mau jadi 1 atau mau jadi 2, tapi yang bisa kita ubah tuh cuman plus minnya doang. Ini plus, ini min, kayak gitu. Nah, kalau misalnya searah jarum jam, perputarannya itu ini, dia tuh jadi penuh ya, udah diisi penuh sama elektron atau udah ada sepasang elektron. Nah, ini tandanya minus setengah gitu. Nah, kalau searah jarum jam ini atau yang tandanya minus ini kan seperti kita tahu kalau kita ngisi elektron itu kan kita harus isi dulu, kita penuhin dulu gitu kan. Jadi kita isi dulu ke atas dulu, 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau misalnya kita mau nambah lagi atau misalnya kita punya 3P5 gitu. Ini kan dia arahnya ke bawah, lagi kita isi. Karena tadi kan kayak yang udah dijelasin sama Segari, arahnya tuh selalu berlawanan. Gini. Jadi kalau dia itu tandanya negatif, pasti dia tuh di dalam kotak ini tuh ada sepasang gitu. Nggak bisa satu, karena kan kita nggak bisa ngisi satu elektron langsung ke bawah. Tapi kalau misalnya bisa diisi satu, itu bisanya ke atas. Jadi kalau misalnya tandanya negatif, berarti itu satu kotak ini tuh ini penuh isinya, ada sepasang. Nggak cuman satu, atau nggak setengah penuh, tapi dia penuh gitu. Ada yang mau ditanya, Kak, aku mau nanya kalau misalnya kuantum magnetiknya berhenti di plus 1. Nah, itu aku nulisnya harus plus 1 atau boleh 1 aja? Makasih, Kak. Oke, jadi ini sebenarnya ya kalau kita ketemu angka 1, berarti kita kan tahu ya, itu tuh udah positif. Tapi nggak apa-apa sih menurutku, tulis aja plus 1. Karena kalau dulu aku pas SMA, kalau pas bilangan kuantum ini terus kita nulisnya cuma 1. Tanpa plus, tanpa min, dan lain-lain itu sama guruku disalahin. Jadi mending cari aman, tulis aja apakah min, apakah plus, gitu. Dan takutnya kita keliru juga kan kalau misalnya kita nggak nulisin plus minnya gitu.
Jadi cari aman aja, mending tulis aja +1 atau -1, -2, +2 gitu. Oke. Nah, ini kita lanjut ke soal ya, coba buat. Nah, soalnya bisa mungkin ini 16S. Kalau kita pakai konfigurasi yang mendekati 8A, kira-kira pakai apa yang paling mendekati sama S16? NE, iya, NE. NE dilanjut sama apa? Setelah NE, 3S2, iya benar. 3S2, setelah 3S2 kira-kira Dikit 3P4. sedikit. Iya benar, 3P4. Kalau kita jumlahin NE 10 tambah 2 tambah 4 itu hasilnya 16 kan. Nah, kalau dari sini N-nya berapa? Ya, N-nya 3. Konmik juga nggak apa-apa ya, soalnya aku susah kalau mau buka chat. N-nya 3, L-nya 1. 1, karena P, ingat ya, L itu ambilnya dari ini, 1. Terus M, kalau mau M kita gambarin dulu. Karena P itu dia kotaknya ada 3 gitu kan. Terus ngisinya gimana nih? Oke, jadi kalau ini dia 3P4. Ini 4 kan. Jadi kita isi dulu setiap kotak 1, 1, 2, 3. Ini udah keisi 3, tapi dia punyanya 4. Berarti satu lagi masuk 1. Gitu. Terus tadi yang magnetik itu ini -1, 0, +1. Jadi kalau ini bilangan kuantum magnetiknya berapa? -1. Dia benar -1 karena dia berhentinya tadi di -1 gitu. Terus kalau S positif apa negatif? Negatif. Iya benar, negatif setengah. Karena dia berhentinya tadi di sini, arahnya ke bawah atau dia udah sepasang gitu. Jadi ini lihat ya. Gitu. Next ya. Ada yang mau ditanyain? Sambil next dulu. Ini kita ya. Aku masih kurang paham nih. Halo? Ya, yang mana yang masih kurang paham? Misalnya contohin yang atom hidrogen bisa nggak? Atom apa maaf? Hidrogen. Hidrogen. Buat yang mana? Yang barusan kakak bikin. Soalnya nggak mudeng. Oke. Oke, aku coba bikin hidrogen ya. Di sekolah aku seringnya hidrogen. Oke. Coba kita, maaf. Hidrogen itu 1. Berarti ini maksudnya mau dikonfigurasiin gitu kan sama nentuin bilangan kuantumnya? Iya kak, benar. Oke. Berarti kalau hidrogen kita kan ini 1, sedangkan kalau kita mau pakai pendekatan yang gas mulia tadi atau golongan 8A, dia tuh mulainya dari He. He itu 2. Berarti kita nggak bisa pakai, apalagi ya maksudnya hidrogen ini kan udah yang paling kecil gitu kan, dia nomornya 1. Jadi langsung aja kita 1S. 1S, 1, muatannya 1, gitu. Terus kalau dari sini N-nya berarti berapa? 1. N-nya 1, terus kalau dari sini L-nya berapa? 0. Betul, 0. Kalau ada yang masih bingung kenapa 0, itu karena kayak gini, kalau S itu L-nya
0. Kalau P itu yang tadi ya, L-nya 1 gitu. Terus M. Kalau M kita gambarin ini S, L-nya dia 0. Karena emang dia tuh cuma 1 kan kotaknya kalau S. 0, ini M. Dan kita cuma bisa isi 1 elektron. Gitu. M-nya berarti benar 0. Terus kalau S-nya plus apa, Min? Plus setengah. Plus setengah. Kenapa plus setengah? Karena dia arahnya ke atas. Dan dia nggak punya pasangan. Kira-kira gitu. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Apa udah cukup menjawab tadi penjelasanku yang ini? Cukup Kak, langsung paham. Oke, oke. Ada Kak, yang mau mau tanya deh, Kak. Iya, boleh. Jadi kalau misalkan yang M-nya itu elektronnya penuh, nilai M-nya tetap 0 ya, Kak? Iya, kalau S. Iya, S-nya penuh. Iya, misalnya kayak gini ya. M-nya tetap 0. Karena dia nggak punya kotak lain kan. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Oke, aku lanjut. Ini kita langsung ke contoh soal. Contohnya kita tentukan konfigurasi elektron dan bilangan kuantum apa nih? Dari atom K dengan Z-nya itu 19. Oke, ada K19. Kita konfigurasiin dulu. Pakai 8A yang mana kira-kira? Neon. Ayo. Argon, Kak. Argon, Kak. Iya, pakai AR, argon. Karena neon itu kan 10. Ya nggak sih? Ya, sedangkan argon itu 18, lebih mendekati kan ke 19. Argon itu golongan 8A periode ketiga. Berarti kita mulainya ini apa? 4S1. 4S1. Betul, 4S1. Berarti dari 4S1 ini kita bisa tahu N-nya berapa? 4. 4. 4. L-nya 0. 0. M, kalau M kita gambarin dulu. M-nya? M-nya 0. Iya, ini 0. S. 0. S-nya? Posisinya plus setengah. Berdua. Plus. Iya, plus setengah. Paham ya? Plus. Kenapa plus? Karena dia arahnya ke atas dan dia nggak punya pasangan. Gitu. Udah bisa dimengerti ya kayaknya? Atau ada yang mau ditanyain? Oke, aku lanjut dulu ya. Next, ini kita contoh soal lagi. Tentukan konfigurasi elektron dan bilangan kuantum dari atom P dengan Z15. Kita tulis ya buat P15. Pakai 8A yang mana nih? Neon. Neon. 10 ya. Lanjut ke setelah neon 3S2. 3S2 terus 3P3. 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 Kayaknya udah pinter-pinter nih. Oke, jadi kita lihat dari 3P3. N sama dengan 3. 3. Udah paham ya? Bukan dari sini, tapi dari sini. N itu ambilnya dari yang depan ini. L-nya berapa? 1. Iya, benar. L-nya 1 karena P. M, kita 3 gambar. kotak. Ya, 3 kotak. Min 1, 0, plus 1. P. 1, 2, 3. Karena dia punya 3 elektron. Nah, kalau dari sini berarti M-nya berapa? 1. Positif 1. Ya, plus 1. Karena dia berhentinya di sini.
S-nya Plus setengah. plus setengah. Karena berhenti di sini, cuman arahnya ke atas dan nggak punya pasangan. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Atau ada yang masih belum paham? Masih bingung? Oke. Kalau udah paham semua, semoga ilmunya bermanfaat. Semoga benar-benar paham nih ya. Terus kayaknya habis deh. Oke, setelah itu kita main game dulu yuk. Bentar aku stop share dulu ya. Nah, ini aku sama Segari ada bikin kuis kecil-kecilan. Jadi pakai Kahoot. Ini cara mainnya kayak gini ya. Login ke kahoot.it atau bisa pakai aplikasi Kahoot. Oke, ini masukin game pin ini ya kalau habis login. Yuk, pada masuk yuk ke Kahoot-nya. Biar makin paham juga nih, makanya kita tes kecil dulu. Tes kecil-kecilan. Ya, oke, udah ada yang masuk satu. Ya, ini kuisnya kecil-kecilan tapi berhadiah nih. Nanti ada hadiah dari Kak Segari. Iya, benar. Sama Natsumi juga ada nih. Boleh nih, makanya semangat ya, teman-teman. Harus semaksimal mungkin. Oke, ada 16 orang nih. Kita tunggu bentar lagi kayaknya ya. Hadiahnya boleh pilih ya, Natsumi. Oke. Ayo, semangat. Oke, kayaknya kita mulai jam 20.33 ya. Sambil nunggu yang lain join juga. Maaf, 20.35 maksudnya. Oke, yuk teman-teman yang belum join, ayo join dulu. Baru 22 nih di screen-nya. Ada hadiahnya guys, boleh pilih. Yuk, masih ditunggu teman-teman buat join. Udah ada Natasha, Odi, WA, Zah, H. Wah, ini nyimak banget ya yang H ini. Kan tadi ada yang nanya atom hidrogen tuh. Menyimak sekali nih yang H nih. Keren. Oke, apakah ada yang masih mau join lagi? Yuk. Oke, kayaknya aku mulai aja Pak ya. Bismillah. Oke, semangat teman-teman. 3, 2,
Yuk, dimulai. Apa nih soal pertama? Teori atom roti kismis. Kira-kira sama siapa tuh? Wah, cepet. Semuanya pada GC banget nih. Pada menyimak semua. Keren. Yuk, yuk. Wah, udah mulai jawab semua. Wah, ternyata jawabannya adalah teori atom Thomson ya. Ada 16 orang dari 26 yang jawab. Oke, selamat. Boleh nih di next. Kita lihat siapa nih yang ada di ranking paling atas. Selamat Aileen. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman yang lain semangat nih buat ngebalap juga. Ayo masuk ke soal kedua. Yuk, 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 semangat dijawab. Sembilan, 8. Ayo, waktunya semakin menipis. Ya, ya. Oke. Ada 14 orang yang menjawab benar. Oke, lanjut Najmi. Kita lihat siapa nih kira-kira. Apakah masih Aileen? Masih Aileen. Oke, teman-teman yang lain semangat. Supaya kita bikin pertarungannya sengit ya. Nah, lanjut nih. Soal nomor 3. Bilangan kuantum yang diberi simbol N adalah yang mana nih? Baru menerima 25 jawaban. Ayo, satu orang lagi. Wah, ada 25 orang loh yang jawab benar. Hampir 100% ya, berarti keren-keren nih. Lanjut, kita lihat. Masih Aileen, oke. Semangat teman-teman. Lanjut, lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kulit elektron yang paling dekat dengan inti atom. Nah, ini nih yang tadi di awal-awal disebutin nih sama Kak Najmi. Wah, oke. Ada 24 orang. Hampir 100% juga ya. Tergeser, Bung. WA sekarang. Wah, sengit banget nih antara WA dan Aileen nih. Apa nih? Elektron akan menempati orbital terendah terlebih dahulu. Kira-kira aturan siapa tuh? Yuk, yuk, yuk. Baru 24 jawaban. Ayo lanjut, lanjut lagi. 11 orang menjawab benar. Aileen lagi. Keren banget nih pertarungannya. Semangatnya juga nih. Meskipun malam minggu ya. Semangatnya ternyata masih besar banget. Lanjut. Nomor 6. Apa nih jawabannya? Semua elektron dalam subkulit D harus mempunyai bilangan kuantum. Nah, apa nih kira-kira? Kira-kira di subkulit D, bilangan kuantum yang mencirikan subkulit D itu apa ya? Ayo, baru menerima 22 jawaban. Lanjut. Semangat, semangat, semangat. Delapan orang menjawab benar. Lanjut. Apa nih? Jawabannya L sama dengan 2. Oke, lanjut. Masih Aileen. Lanjut. Lanjut soal nomor 7.
6 orang menjawab benar. Semakin sulit ya kayaknya soalnya nih. Pertarungannya juga semakin sengit. Lanjut kita lihat ada siapa. Masih Aileen. Oke, semangat teman-teman. Lanjut, lanjut, lanjut. Keren-keren nih yang sekarang. Atom yang tidak memiliki neutron. Kira-kira yang mana nih? Kita lihat nih. Masih inget kan cara menghitung neutron kayak gimana? Nah, kita kira-kira yang mana nih yang tidak memiliki neutron alias jumlah neutronnya sama dengan 0. Yang mana nih kira-kira? Wah, 23 orang menjawab benar, hampir 100% ya, yang salah cuma 2. Keren-keren. Wah, Aileen. Masih Aileen, di posisi kedua berganti. Lanjut, lanjut. Nomor 9. Apa nih spesies yang memiliki jumlah elektron yang sama dengan ion natrium? Ion ya, teman-teman. Kira-kira natrium itu bisa membentuk ion apa nih? Jadi jumlah elektronnya berapa nih? Nah, nanti nih di nomor 10 ini soal bonus. Jadi persiapkan ya. Nah, ini 10 orang menjawab benar. Lanjut. Kita ke soal bonus nih, nomor 10. Lanjut, kita lihat. Soal bonus. Siapa artis favorit bersinar? Siapa ya kira-kira? Apakah Nining Rodrigo? Apakah Olivia? Apakah BTS? Atau Minsign? Lanjut. Kira-kira yang mana nih? Nah, jawabannya yang biru ya, teman-teman. Oke, kita lihat kira-kira siapa nih yang memenangkan kuis hari ini. Wah, di posisi ketiga ada Dita. Yang kedua ada siapa, hayo? Oh, siapa ya? Yang ke satu nih, siapa nih? Aileen. Yeay, Aileen menang. Kira-kira mana nih Aileen? Boleh raise hand biar dikasih hadiahnya. Hai Aileen. Nah, jadi hadiahnya adalah apa nih Kak Natsmi? Hadiahnya stiker Zoom. Nah, jadi jadi Aileen boleh milih nih, kira-kira mau dikasih stiker apa dari kita? Apakah lope, jempol, atau apa? Boleh, on mic. Atau Apa aja? dikasih chat. Apa Aileen? Milih apa? Apa aja, Kak? Kita kasih lope kali ya. Oke, Najmi. Kita kasih reaksi love. Boleh teman-teman kalau mau ikutan kasih reaksi love juga. Yeay, selamat Aileen udah memenangkan kuis hari ini. Sih, Kak. Yeay. Tuh dari Minsign juga banyak lope-lope buat Aileen hari ini. Oke, buat kelas hari ini kayaknya cukup sekian. Bentar, aku izin share screen dulu. Ada Ya, feedback dan lain-lain. Bentar. seperti biasa ya, kita mengisi feedback dan lain-lain. Masih slide yang tadi, Naj.
Nah, itu udah dibantu juga sama Minshine. Boleh di-scan barcode-nya atau boleh klik link yang ada di chat. Oke, kayaknya segitu aja buat hari ini materi kimia. Makasih semuanya udah merhatiin, udah nyempatin waktunya buat ikutan tutor aku sama Segari. Dah. Mungkin kakak-kakak ada yang mau dokum dulu?